Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Pemirsa tahu tidak jika minat baca masyarakat Indonesia ini sangat rendah. UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia ini urutan kedua dari bawah tentang literasi dunia. Begitu juga di Provinsi Lampung yang tidak jauh berbeda pemirsa, minat baca masyarakat ini harus terus ditingkatkan. Bersama saya Karisma Kristi, inilah bedah tajuk Lampung Pos pemirsa dengan mengangkat tema Membaca Demi Hidup yang Lebih Baik. Dan sudah hadir di studio Metro TV Lampung, Kadif Digital Lampung Pos Sri Agustina. Namun sebelum itu pemirsa, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Membaca demi hidup lebih baik. Membaca merupakan kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Banyak membaca berarti akan beragam manfaat yang diperoleh. Membaca sangat penting bagi siapapun untuk menjalani setiap sendi kegiatan. Seperti kata Joseph Edison, membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Sayang, manfaat membaca seakan-akan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Lampung. Data UNESCO menyebutkan Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Itu artinya minat baca masyarakatnya sangat rendah. Disebutkan pula, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Minat masyarakat Lampung untuk membaca pun setali 3 uang. Berdasarkan data Indeks Literasi Membaca 34 provinsi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lampung menempati urutan ke-33 sebagai provinsi dengan indeks dimensi budaya membaca, 1 tingkat di atas Papua. Indeks dimensi budaya menggambarkan rendahnya kebiasaan masyarakat dalam membaca surat kabar cetak, media elektronik, internet, serta minimnya kunjungan ke perpustakaan dan pemanfaatan taman bacaan. Sejak 2016, pemerintah pusat meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Semua program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Sangat memilukan program yang sudah ada, sangat memilukan. Program yang sudah ada sejak lama itu belum juga mampu meningkatkan minat baca masyarakat, seakan ada penyumbatan sehingga program tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Perlu kolaborasi semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk menggaungkan minat baca bagi masyarakat. Penanaman minat baca harus dimulai sejak dini. Pun, dukungan keluarga dan lingkungan tidak bisa dilepaskan untuk menanamkan minat baca. Keduanya memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat baca sejak usia anak-anak. Kegiatan untuk menanamkan minat baca perlu dukungan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung. Keberadaan perpustakaan dengan kelengkapan dan beragam koleksinya bisa menjadi penunjang dalam mengampanyekan minat baca. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Mirisnya, saat ini kondisi banyak perpustakaan yang fasilitas dan kondisinya memprihatinkan. Kondisi yang membuat masyarakat enggan untuk sekadar mampir ke perpustakaan. Untuk itu, perlu adanya perhatian lebih agar perpustakaan yang ada dapat memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, keberadaannya dapat dijangkau dengan mudah serta koleksi buku yang beragam sehingga dapat menarik minat orang untuk datang. Perpustakaan memiliki peran penting karena bukan hanya memanajemen koleksi, tapi harus menjadi agenda transfer ilmu pengetahuan dan sebagai jantung pendidikan atau jembatan emas untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemprov Lampung dalam upaya mendukung meningkatkan minat baca masyarakat meluncurkan aplikasi koleksi perpustakaan digital bernama iPerpus Lampung. Selain untuk meningkatkan minat baca,
e-Perpus juga sebagai pemerataan akses layanan ke berbagai kabupaten kota. Momentum Hari Kunjung Perpustakaan atau HKP yang diperingati setiap 14 September bisa menjadi momentum untuk menanamkan budaya berkunjung ke perpustakaan serta meningkatkan minat baca. Dengan mengusung tema transformasi perpustakaan dalam meningkatkan literasi di era digital ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dengan membaca. Semua pihak untuk berjalan seiring, senada dalam, Semua pihak untuk berjalan seiring senada dalam mendukung upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan membaca dapat meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, dan membuka diri terhadap ide serta informasi baru. Bung Karno berucap, membaca, belajar itu tidak ada batas usia. Meskipun kita telah jambul wanen, sudah tua, belajar dan membaca selalu bermanfaat. Kita dukung upaya meningkatkan minat baca agar masyarakat dapat beragam manfaat dari membaca sebuah buku. Mbak Cici, ini kita membahas tentang tema yang cukup menarik, membaca demi hidup yang lebih baik. Seperti apa Mbak Cici tajuk kali ini? Ya, tajuk kali ini tentang bagaimana sih minat baca ya. Kebiasaan masyarakat Indonesia ternyata jauh-jauh sekali dari kebiasaan masyarakat dunia yang gemar membaca. Bahkan UNESCO tadi sudah disebutkan membuat ranking kita itu paling buncit tapi di atasnya. Jadi di atas paling buncit. Nah, ini ternyata senada dengan di Lampung. Ternyata masyarakat Lampung juga kurang dalam minat membaca. Dari 34 provinsi, nomor 33. Tentunya ini sangat miris sekali ya, karena dengan membaca, kalau ada istilah bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, di sinilah kita banyak sekali ilmu, banyak sekali manfaat dari membaca. Dengan minimnya literasi membaca ini tentunya harus segera diubah. Bagaimana generasi mendatang tidak suka dengan membaca. Nah, literasi ini sebenarnya banyak cara ya yang membuat masyarakat untuk gemar membaca. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, tinggal bagaimana mentransformasi supaya masyarakat tetap mau membaca, mau mendapatkan ilmunya dengan berbagai macam disiplin ilmu dengan membaca, tapi dengan metode yang berbeda disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ini yang menjadi sorotan dari tajuk kita kali ini. Baik Mbak Cici, ini kita juga melihat bahwa memang menurut Mbak Cici gitu ya, kenapa minat baca di Indonesia bahkan di Lampung juga ini buncit gitu ya, di atas sesi buncit ini, kenapa gitu Mbak Cici? Pertama berdasarkan habit ya, kebiasaan, kemudian juga pengaruh dari lingkungan. Di sekolah itu harusnya setiap anak selalu membaca buku, minimal buku pelajarannya, kemudian harus diulang di rumah atau di lingkungan. Kemudian ternyata di rumah juga minat baca dari keluarganya itu juga tidak ada, sehingga anak-anak lebih suka bermain yang lain dan meninggalkan kebiasaan membaca ini. Padahal dengan kemajuan teknologi saat ini membaca tidak lagi dengan textbook ya, bisa dengan gadget, tapi tetap bahwa itu adalah kebiasaan untuk membaca atau mencari ilmu. Harus dicari formulasi-formulasi yang bisa memunculkan minat baca dari masyarakat, terutama dari siswa ya, didik ya, karena mereka ini yang rencananya nanti kan sebagai pengganti atau generasi penerus yang akan memajukan kemana negara ini mau berkembang. Ini sangat penting sekali. Baik, terima kasih Mbak Cici. Kita akan lanjutkan lagi nanti ya Mbak Cici ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana. Kami akan terus membahas terkait tajuk kali ini. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Mbak Cici, kita masih membahas terkait tajuk kita kali ini ya, membaca demi hidup yang lebih baik.
Menurut Mbak Cici, sebenarnya seperti apa gitu ya formulasi yang tepat agar masyarakat di Lampung ini lebih gemar untuk membaca? Ya, formulasinya harusnya banyak ya. Pertama itu kita harus punya juga pakem ya dari pemerintah, stakeholder juga, itu bagaimana membiasakan minimal masyarakat itu mau membaca. Kemudian juga harus ada regulasi dari sekolah ya, dari SD kalau dibiasakan atau membaca itu adalah kesenangan, itu nanti sampai dia kuliah, sampai menjejang yang lebih tinggi lagi, dia akan gemar sekali membaca. Ini yang harus dikembalikan lagi ke awal. Kalau mungkin zaman dulu ya, harus ada, setiap anak siswa SD itu harus membaca, bahkan membaca di depan kelas. Kemudian ada PR untuk mengarang ya, membaca dongeng kemudian mengarang. Nah, ini akan memunculkan minat-minat baca dari anak. Kemudian juga dia mulai membuat cerita. Cerita itu dari mana? Tentunya dia dapat dengan membaca-membaca. Dari membaca-membaca kemudian dia membuat cerita. Ini yang beberapa hal yang sudah mulai ditinggalkan untuk di sekolahan ya. Sekarang lebih praktis. Nah, mungkin bisa lagi ditingkatkan ya. Pemerintah juga kemudian sudah mulai menggencarkan untuk peningkatan literasi ini dari tahun 2016 dengan gerakan literasi nasional. Nah, diharapkan dari 2016 sampai sekarang itu ada peningkatan yang signifikan ya. Jangan lagi kita sampai yang paling terakhir gitu. Naik peringkat lah yang di atas. Tetangga saja di Malaysia, di negeri jiran, itu minat bacanya bagus sekali. Masa kita yang punya potensi sumber daya alamnya sangat banyak, tapi di dalam hal membaca, dalam hal literasi kita justru yang terbelakang. Mungkin ini juga minat baca harus dari sejak dini gitu ya Mbak Cici ya. Berarti ini lingkungan dari sekolah dan juga lingkungan keluarga sangat berpengaruh ya Mbak untuk meningkatkan minat baca ini ya. Betul, selain dari sekolah ya, di keluarga juga dibiasakan. Walaupun orang tuanya mungkin sibuk ya bekerja, tapi diupayakan ada waktu untuk bersama-sama membaca. Baik itu membaca buku, atau dengan teknologi sekarang ini, banyak gadget ya. Kemudian ada TV yang digital, kemudian dengan melihat dan membaca, di TV, apalagi kalau di TV kan lebih menarik, dia ada visualnya dan itu kan lebih menarik masyarakat atau anak-anak untuk mulai menggemari membaca. Keingintahuannya digali, mereka diusik ya, kira-kira apa sih yang membuat ini, membuat pertanyaan, kemudian dia akan mencari tahu dari pertanyaan itu dengan cara apa? Dengan cara membaca, mencari literasi dari mana-mana. Nah, ini yang diharapkan mulai diterapkan ya dari lini yang paling terkecil, dari keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian juga di lingkup yang besar. Pemerintah juga punya peranan penting untuk penyediaan infrastruktur yang ada, salah satunya dengan perpustakaan ya. Nah, perpustakaannya juga dibuat yang senyaman mungkin. Kalau orang sekarang males datang ke perusahaan, karena apa? Buku-bukunya berdebu ya kan, kemudian pencariannya susah segala macam. Dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang ada perpustakaan digital. Jadi begitu datang kita ingin mencari buku apa, bisa kelihatan. Kemudian di lorong mana, di rak mana, itu lebih memudahkan. Dengan kemudahan-kemudahan ini diharapkan siswa atau masyarakat mau kembali membaca, mau kembali membuka wawasannya, menambah ilmunya dengan cara membaca atau meningkatkan literasi mereka. Menurut Mbak Cici seperti apa gitu ya saat ini kondisi perpustakaan yang ada di Provinsi Lampung? Apakah sudah memadai, nyaman untuk para pengunjung ketika datang ke perpustakaan tersebut? Ya, kita sedang berbenah ya. Kemarin kita baru saja di Lampung ya, itu diluncurkan perpustakaan provinsi yang sudah menggandeng sistem digital. Jadi sudah ada e-perpustakaan ya, elektronik, jadi lebih memudahkan pengunjung. Kemudian kenyamanan, kelengkapan bukunya juga ada ya. Kalau dulu zaman saya kuliah untuk mencari literasi itu sampai nyebrang, sampai ke
universitas lain ya untuk mendapatkan literasi. Nah, dengan kelengkapan buku yang ada, jadi masyarakat tinggal ke perpustakaan aja kemudian mencari. Kalau buku yang lama mungkin bisa dibuat semacam digitalnya, jadi yang asli, yang kuno itu tetap bertahan dan ada, tidak rusak, diganti dengan sistem digital. Yang penting kan ilmunya ada, tetap terbaca ya. Kemudian pemerintah Bandar Lampung juga sedang meningkatkan ya, sedang membuat perpustakaan juga yang skalanya juga lebih bagus, kemudian juga dengan teknologi. Nah, keberadaan inilah juga yang akan menunjang untuk peningkatan literasi kita. Kemudian masing-masing perpustakaan di sekolah itu dihidupkan kembali. Jangan kalau kita lihat banyak sekolah, perpustakaan malah menjadi tempat gudang. Ya. Tidak ada yang berkunjung, debunya banyak. Nah, ini harus kembali dihidupkan ya, masing-masing di sekolah, kemudian juga sampai di universitas juga itu harus lengkap juga. Jadi adanya rumah-rumah baca di setiap lini itu akan meningkatkan literasi. Dibiasakan dulu, tempatnya ada, kemudian masyarakat diajak. Nah, jika sudah seperti ini, itu akan menjadi habit atau kebiasaan masyarakat untuk mau membaca. Sebenarnya apakah sudah ada Mbak Cici program dari pemerintah yang turut mengajak ya masyarakat untuk ayo dong gemar membaca? Iya, itu sudah ada ya dari tahun 2016 ya untuk peningkatan literasi. Cuma memang belum digencarkan sangat gitu. Jadi sudah diluncurkan tapi ya landai saja. Harusnya dengan adanya progres dari UNESCO seperti ini, kita harus kembali menyemangati supaya tingkat literasi atau tingkat membaca masyarakat kita menjadi lebih tinggi, minimal sama dengan tetangga sebelah lah ya, tetangga jiran kita yang sudah lebih bagus gitu dalam literasi. Baik, terima kasih Mbak Cici atas diskusinya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya dan juga Kadif Digital Lampung Pos akan membahas terkait trending topik apa saja yang ada di Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Pemirsa, kali ini kami akan bahas trending topik apa saja yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Radio Sai 100 FM. Mari kita mulai di lampos.co terlebih dahulu, 5 trending topik di antaranya. Bawaslu Pesawaran larang ASN promosikan keluarga yang nyalek. Selanjutnya pemerintah diminta pikirkan dampak jangka panjang reklamasi PT SJIM. Selanjutnya, Aliansi Petani Lampung sampaikan 5 tuntutan dalam Parade Hari Tani Nasional 2023. Selanjutnya, Metro usulkan APBD perubahan 2023 yakni 953,8 miliar rupiah. Dan yang terakhir, pelaku pembacokan di Lampung Timur diamankan petugas. Mbak Cici, kita akan membahas terkait Bawaslu yang larang ASN untuk promosikan keluarga ya, yang nyalek. Ini memang sudah masuk tahun politik dan sudah banyak ya alat peraga yang sudah bertebaran, baik itu di pohon-pohon, sebenarnya nggak boleh ya di pohon. Nah, harusnya memang ada tempatnya secara khusus. Kali ini tentang netralitas ya, di beberapa daerah sudah ada kampanye untuk bahwa ASN itu atau pegawai negeri sipil itu tidak boleh terlibat di dalam perpolitikan, termasuk jika keluarganya ikut nyalek, dia tidak boleh mempromosikan secara gamblang. Kalau dia memiliki hak untuk memilih, ya kan? Tapi itu sifatnya lebih rahasia dan tertutup ya. Tidak boleh melakukan kampanye. Kenapa ini ditekankan untuk netralitas? Supaya masyarakat kita juga paham ya. Biasanya kalau ASN itu kecenderungannya kemana? Nah, supaya tidak ada hal-hal yang mencurigakan segala macam, Bawaslu meminta ASN tidak melakukan kampanye, baik itu mendukung salah satu partai
partai, kemudian untuk mencalekan juga, termasuk keluarganya ikut nyalek, biarlah berjalan apa adanya. Mudah-mudahan masyarakat kita juga lebih melek demokrasi ya, dan lebih paham tentang politik kita yang juga berjalan lebih fair. Kita juga berharap agar nanti pemilu 2024 berjalan adil dan juga lancar ya tentunya Mbak Cici ya. Ini juga yang menarik adalah pemerintah diminta untuk pikirkan dampak jangka panjang reklamasi. Ya, Mbak, seperti apa nih? Reklamasi kembali ini ya di Karang Maritim di daerah Panjang itu dilakukan oleh salah satu perusahaan itu PT SDIM, Sinar Jaya Inti Mulia yang melakukan reklamasi seluas 14 sekian hektar. Permasalahannya ini mempengaruhi masyarakat sekitar. Nelayan-nelayan tidak lagi bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena pendangkalan. Kemudian akses juga menjadi tertutup. Dan ternyata perizinannya juga belum lengkap. Harusnya sebelum reklamasi semua perizinan, kemudian juga semuanya ya terkait dengan AMDAL, izin yang lain, dan di warga sekitar juga harus ada persetujuan apakah mengganggu atau tidak. Kita tidak menghambat pembangunan pastinya ya, karena reklamasi ini adalah untuk pembangunan, baik itu untuk dermaga atau perluasan areal pembangunan saat ini. Tetapi yang harus dipikirkan juga adalah masalah lingkungan dan masyarakat ekonomi sekitar juga harus dipikirkan. Jangan mau sendiri, tapi yang lain ditelantarkan. Ini yang perlu diperhatikan juga ya. Baik, terima kasih Mbak Cici. Itu tadi lampos.co ya Mbak Cici. Kita beralih ke lampungpos.id pemirsa. 5 diantaranya pinjol dan judi slot jadi lingkaran setan. Selanjutnya bansos beras ini sudah mulai disalurkan pemirsa. Selanjutnya Lampung masuk 10 besar provinsi rawat tingkat netralitas ASN. Dan yang selanjutnya, kebakaran lahan masih menjadi ancaman. Dan yang terakhir, tawuran geng remaja meluas sampai ke pelosok daerah. Mbak Cici, ini juga yang sangat mengerikan adalah pinjol dan judi slot ya Mbak Cici. Seperti apa nih pandangan Anda Mbak? Ini kita ngangkat ini untuk menjadi headline karena memang sudah menjadi kerawanan ya. Judi online itu ternyata mulai dari anak-anak sampai ibu rumah tangga, bahkan pengusaha juga ada yang terkecoh dengan judi online ini akhirnya menjadi kecanduan. Ditambah lagi peran pinjol yang memberikan pinjaman mudah ternyata digunakan juga untuk apa? Untuk judi online. Nah, mungkin lingkaran ini ya diberikan pinjaman untuk bermain judi. Judinya balik lagi jadi muter-muter saja dan akhirnya masyarakat merusak mental masyarakat. Bayangkan dari anak-anak sudah bermain judi online karena mudah sekali mengaksesnya lewat gadget, apalagi sekarang nggak ada namanya orang yang nggak megang gadget ya semua. Jadi memang mereka memudahkan itu dan ini pemerintah harus turun tangan. Nah, OJK sudah melihat ada sekitar 800 miliar itu rekening yang mencurigakan dan diminta untuk ditutup karena kecurigaannya adalah judi online itu tadi. Harus segera cepat supaya anak-anak bangsa ini tidak lagi tergerus, tidak lagi terjerumus oleh judi-judi online dan penyakit masyarakat lainnya. Baik Mbak Cici, kita akan lanjutkan ke Sai Radio 100 FM ya Mbak Cici. 5 trending topik diantaranya pemirsa, Taylor Swift boyong 4 piala MTV VMA lewat anti-hero. Selanjutnya Noah akan hiatus. Ariel Noah, ini konser yang terakhir. Selanjutnya, Usher akan tampil di Super Bowl Halftime Show 2024. Dan yang selanjutnya pemirsa, Stray Kids akan kembali dengan karya terbaru bulan November mendatang. Dan yang terakhir, Me Flies, kisah menyentuh Dion Wiyoko dan Feby Rastanti. Mbak Cici, ini juga yang sangat dikenal masyarakat adalah Noah ya. Ini juga menemani hari-hari kita lagu-lagunya. Dan akan hiatus Mbak Cici, seperti apa nih? Sebelumnya kan Peter Pan ya, kemudian berganti menjadi Noah. Apakah Noah akan mengganti lagi? Karena kita tidak tahu. Tapi rencananya dia akan istirahat panjang atau hiatus. Kemudian ini adalah konser mereka terakhir di Bandung kemarin tanggal 16 dan ternyata mendapatkan respon yang luar biasa. Lagu-lagu Noah ini sangat luar biasa ya, dan dia itu sepanjang masa dikenang.
Karena memang lagunya romantis, tapi penuh makna dan enak selalu didengar. Tidak ada kata basi lah. Nah, mudah-mudahan dengan istirahatnya Noah ini, kita harapkan mereka akan membuat hal-hal baru ya setelah istirahat panjang. Iya, baik Mbak Cici. Ini juga yang menarik adalah Taylor Swift yang boyong 4 piala nih Mbak Cici. Seperti apa nih prestasi si Taylor Swift ya? Ya, dia memang luar biasa ya, talenta yang mungkin patut juga ditiru oleh para musisi kita. Taylor Swift ini tahun 2002 juga dia mendapatkan 4 penghargaan di MTV Europe. Kemudian sekarang juga dia mendapatkan penghargaan juga di boyong dari lagu-lagu mereka yang luar biasa. Nah, saking dia punya semangat, dia juga membuka lowongan juga nih untuk jurnalis yang mau mengikuti perkembangan karir dia. Jadi memang dia sengaja mencari seorang jurnalis yang bisa mengikuti semua pergerakan dia. Mungkin sangat wajar ya di tengah ketenaran dia dengan prestasi yang luar biasa, dia membuka seperti itu. Apalagi sekarang dia diganjar dengan 4 penghargaan. Terima kasih Mbak Cici sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi trending topik yang ada di Lampung Post Group. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam bedah tajuk Lampung Post kali ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.